Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yusuf, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. 11 MIPA 3 hari ini sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa bersama. Saya minta salah satu ketua kelasnya bisa memimpin doa. Kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Untuk hari ini 11 MIPA 3 berangkat semua enggak? Berangkat semua? Baik, 11 IPA 3 minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Elastisitas. Lebih tepatnya kemarin kita sudah belajar tentang elastisitas, antara lain diantaranya ada apa saja? Motion, kemudian Oke, jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya elastisitas. Apa sih itu elastisitas? Apa itu elastisitas? Lentur. Oke. Contoh benda yang bersifat elastis itu apa aja? Terus apa lagi? Gas, air. Oke. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang elastisitas, lebih tepatnya itu berkaitan dengan materi tentang tegangan, regangan, modulus Young. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang elastisitas. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, nanti setelah kita belajar itu harapannya kalian bisa membedakan apa sih itu gaya pegas, apa sih itu gaya luar. Jadi kalian bisa membedakan yang namanya gaya pegas dan juga gaya luar. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan bisa menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya pegas melalui percobaan hukum. Oke? Nah, nanti setelah kalian belajar melakukan percobaan hukum Bob, di akhir pembelajaran nanti kalian akan saya minta untuk mempresentasikan hasil percobaannya di depan kelas. Oke, anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian nanti diharapkan bisa membedakan yang namanya gaya pegas dan juga gaya luar. Apa sih itu gaya pegas? Apa sih itu gaya luar? Nah, kalian tahu ketapel? Ketapel itu kalau kita tarik kemudian kita lepaskan, apa yang terjadi? Batunya dia akan terlontar ke depan kan? Ya. Padahal kan kita nariknya ke belakang. Ya. Terus siapa yang melontarkan dia ke depan? Gaya karet, oke atau? Nah, oke, jadi pada ketapel itu di situ ada dua gaya. Ketika kita menarik pegasnya atau kita menarik karetnya, berarti kita memberikan gaya luar. Nah, kita memberikan gaya luar pada pegas. Kemudian ketika kita lepaskan, batunya akan terlontar. Itu kan bukan gaya tarikan dari tangan kita, ya kan? Nah, yang melontarkan batunya ke depan itu adalah gaya pegas. Jadi di situ ada dua gaya. Ada gaya luar yang menarik pegas, ada gaya pegas yang melontarkan batu. Gitu ya. Nah, oke, coba saya minta salah satu. Di sini saya punya sebuah pegas. Coba dulu. Ini ditarik. Berat nggak kalau ditarik? Berat. Kalau ditekan? Berat nggak? Ditekan lagi? Berat nggak? Lebih berat ditekan atau nggak ditekan?
Ya, coba ini kalau ditekan ini bisa nggak? Berat? Berat. Oke, kenapa ketika ini pegasnya ditarik ini terasa berat, ketika ditekan juga terasa berat? Kok bisa? Nah, coba sini deh. Maju. Oke. Berat nggak? Nah, ketika kamu menarik tangan saya dan saya nggak menarik tangan kamu, berat nggak? Tapi kalau kamu tarik, coba saya ikut menarik, berat nggak? Oke, terasa berat ketika saya ikut menarik atau enggak? Ya kan? Nah, itu sama halnya dengan pegas tadi. Pegas ketika dia ditarik, terasa berat, ya kan? Kita memberikan gaya luar pada pegas. Ternyata pegas juga memberikan gaya tarik kepada tangan kita. Sama halnya tadi ketika tangan saya ditarik, saya ikut menarik, kan terasa berat. Ya, kenapa? Karena dia memberikan gaya tarik, saya juga memberikan gaya tarik. Ketika pegas ditarik, ini misalnya pegas. Ini kita tarik. Pegasnya ditarik. Pegas juga memberikan gaya tarik. Tapi arahnya searah atau berlawanan? Berlawanan. Nah, ini merupakan gaya luar. Kemudian ini merupakan gaya pegas. Jadi di sini berlaku hubungan aksi reaksi. Kalian masih ingat hukum Newton? Hukum Newton itu ada tiga, kan? Hukum 3 Newton itu berkaitan dengan gaya aksi reaksi. Di mana besarnya gaya aksi itu sama dengan besarnya gaya reaksi, tapi arahnya sama atau berlawanan? Berlawanan. Nah, jadi di sini besarnya gaya pegas itu sama dengan negatif gaya luar atau F. Pegas sama dengan min F gaya luar. Kenapa ada tanda negatifnya di sini? Ya, karena arahnya berlawanan. Oke, jadi di sini kalian tadi sudah bisa membedakan ya. Oke, sudah bisa membedakan apa itu gaya pegas, apa itu gaya luar. Oke, jadi kalau misalnya kita menarik pegas, kan kita memberikan gaya luar. Misalnya gaya pegasnya kita tarik dengan gaya 2 Newton. Berarti gaya pegasnya berapa Newton? 2 Newton juga, tapi arahnya berlawanan. Oke. Nah, berkaitan dengan yang namanya gaya pegas, faktor apa saja sih yang mempengaruhi besarnya gaya pegas? Tahu nggak? Besarnya gaya pegas itu dipengaruhi oleh apa saja? Kira-kira ada yang tahu? Nah, setelah ini kalian akan saya minta untuk menyelidiki faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi besarnya gaya pegas. Oke, setelah ini bisa berkelompok masing-masing berapa ya? Ini ada 25. Oke, dibagi menjadi 5 kelompok. Silakan bisa berkelompok menjadi 5 kelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok bisa mengambil alat dan bahan di depan ya. Silakan bisa berkelompok dulu. Kalau sudah masing-masing bisa mengambil alat dan bahannya di depan. Di sini saya punya beberapa alat. Nanti kalian bisa mengambilnya. Di sini ada apa ini? Neraca apa? Neraca pegas. Kemudian di sini ada pegas. Nah, pegasnya nanti kalian bisa ambil 2. Satu yang agak kaku, satu yang lebih lentur. Kemudian ada penggaris. Oke, masing-masing bisa ambil di depan. Neraca pegasnya 1, pegasnya 2,
kemudian sama penggaris. Silakan bisa. Lalu percobaannya bagaimana? Nah, di sini Bapak punya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, ini ada 2 buah percobaan. Silakan nanti bisa dilakukan percobaannya, didiskusikan bersama teman-teman kelompok kalian masing-masing. Oke? Ini saya bagikan dulu. Oke, coba kalian bisa sambil melihat untuk lembar LKPD-nya. Di situ ada 2 percobaan. Percobaan yang pertama, kalian diminta untuk menyelidiki hubungan antara konstanta pegas terhadap besarnya gaya pegas. Nah, di situ kan kalian punya 2 buah pegas. Ada pegas yang kaku, ada pegas yang lentur. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pegas yang kaku itu memiliki konstanta yang nilainya lebih besar daripada pegas yang lentur. Jadi semakin kaku itu konstantanya semakin besar. Nah, kalian bisa menuliskan hasil pengamatan kalian. Nanti ketika menggunakan pegas yang kaku dan pegas yang lentur, ketika ditarik hingga mengalami simpangan sejauh berapa di situ? 10 cm itu gaya luarnya berapa? Nanti kalian bisa membaca pada neraca pegasnya. Oke, coba bisa dipraktikkan mengikuti lembar LKPD-nya. Ini potongan. Ya, nggak apa-apa. Hasil percobaannya setiap kelompok mungkin nanti akan berbeda-beda. Kenapa? Karena pegas yang kalian pakai juga berbeda-beda. Tingkat kelenturan setiap pegas itu berbeda, ya kan? Jadi nanti mungkin hasilnya tidak akan sama untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini percobaan kedua ya.
Itu percobaan yang kedua ya. Nah, oke, untuk percobaan yang pertama sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, setelah kalian melakukan percobaan yang pertama tadi kan menggunakan 2 pegas ya kan? Nah, kalian bisa lanjut ke percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua itu kalian diminta untuk menyelidiki hubungan antara perubahan panjang atau simpangan terhadap besarnya gaya pegas. Jadi di percobaan yang kedua kalian cuma menggunakan 1-2 pegas. Kalian boleh milih pakai yang lentur boleh, pakai yang kaku juga boleh. Nah, di situ kalian diminta untuk menarik pegasnya sampai simpangannya sejauh 20 cm dan 40 cm. Ketika ditarik sampai 20 cm gayanya berapa newton? Ketika ditarik sampai 40 cm gayanya berapa newton? Nah, membaca masa. Jadi neraca pegas kalian itu kan ada 2 skala ya kan? Ada skala untuk membaca gaya, ada skala untuk membaca masa. Ya. Yang dibaca adalah skala gayanya yang newton. Azan presentasi. Oke, gimana? Ada kesulitan nggak untuk melakukan percobaannya? Gampang ya? Oke, sudah selesai untuk percobaan 1 dan percobaan 2? Hasil pengamatannya sudah dituliskan? Oke, kemudian di situ di belakangnya ada lembar analisis.
kalian diminta untuk menuliskan analisis dan juga simpulan dari apa yang sudah dipraktekkan tadi. Nah, coba kalian analisis dari hasil pengamatan kalian, kemudian kalian buat kesimpulan. Tadi tujuan kita adalah untuk menyelidiki tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya pegas. Oke, silakan bisa didiskusikan dulu dari hasil pengamatan kalian tadi sama dengan kelompoknya masing-masing. Tadi kalian bisa menuliskan hasilnya di bagian analisis dan juga simpulan. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok yang lain juga sudah selesai? Sudah. Oke, coba saya minta untuk salah satu kelompok untuk bisa maju ke depan mempresentasikan hasil percobaannya. Dari kelompok mana? 1, 2, 3, 4, 5? Oke, kelompok 1 silakan bisa mempresentasikan hasilnya di depan. Oke, dari kelompok 1 nanti bisa mempresentasikan hasil pengamatannya tadi. Kemudian nanti dari kelompok yang lainnya kalian bisa memberikan tanggapan kalau misalnya ada hasil yang mungkin tidak sesuai dengan pengamatan dari kelompok kalian. Oke, silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami tentang hal fisika. Pada percobaan pertama, pada pegas yang kaku, gaya luarnya adalah 11 newton, sedangkan pada pegas yang lentur, gaya luarnya sebesar 4 newton. Pada percobaan kedua, pada simpang bekas sejauh 20 cm, gaya luarnya adalah 25 newton. Sedangkan pada simpang bekas sejauh 40 cm, gaya luarnya adalah 52 newton. Analisis dan kesimpulan. Bagaimana besarnya gaya luar untuk besar pegas yang kaku dan lentur? Gaya luar untuk pegas yang kaku lebih besar daripada gaya luar pada pegas yang lentur. Bagaimana besarnya gaya luar untuk silangan 20 cm dan 40 cm? Gaya luar untuk silangan 40 cm lebih besar daripada silangan 20 cm. Kesimpulannya, jadi faktor yang mempengaruhi besarnya gaya pegas antara lain konstanta pegas dan pertambahan panjang. Di mana semakin besar konstanta pegas, maka gaya pegas juga akan semakin besar. Kemudian, semakin besar pertambahan panjang, maka gaya pegas juga akan semakin besar. Coba tadi dari apa yang sudah disampaikan dari kelompok 1, tadi untuk percobaan yang pertama kalian menggunakan dua buah pegas yang kaku dan pegas yang lentur, sama-sama ditarik sejauh 10 cm. Ternyata gaya luarnya tadi lebih besar yang kaku atau yang lentur? Yang kaku. Yang kaku. Kelompok yang lain, kelompok 2, 3, 4, 5 sama, tadi lebih besar yang kaku. Oke, kemudian dari percobaan yang kedua, tadi kalian menggunakan satu buah pegas ditarik sejauh 20 cm dan 40 cm. Ternyata gayanya lebih besar yang 20 cm atau 40 cm? 40 cm. Jadi tadi kesimpulannya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya pegas diantaranya ada apa saja? Yang pertama ada konstanta pegas, kemudian yang kedua ada pertambahan panjang, di mana besarnya gaya pegas itu sebanding dengan besarnya konstanta pegas dan juga pertambahan panjang. Oke, terima kasih, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan bisa kembali. Oke, jadi itu tadi kalian sudah melakukan percobaan berkaitan dengan yang namanya hukum Hooke. Dimana tadi percobaan hukum Hooke itu bisa kita gunakan untuk menyelidiki besarnya
gaya pegas. Nah, di sini coba perhatikan. Ini sama sebenarnya dengan apa yang tadi sudah kalian praktekkan. Ini mungkin kalau tadi kalian menggunakan pegas yang berbeda-beda ya kan, dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5 itu tadi pegasnya beda semua. Nah, di sini coba perhatikan di sini. Perhatikan pegasnya. Di sini ini ada nilai konstanta pegas. Ada nilai konstanta pegas. Coba kalian perhatikan pegasnya ini. Ketika nilai konstantanya saya perbesar, kalau semakin besar konstantanya, bagaimana dengan pegasnya? Lihat pada gambar pegasnya. Ketika pegasnya konstantanya diperbesar, nah, beda nggak dengan ketika konstantanya kecil? Beda. Semakin besar konstantanya, kalau kita lihat di sini gambarnya pegasnya jadi semakin tebal ya kan? Kalau semakin tebal, kira-kira dia semakin kaku atau semakin lentur? Semakin kaku. Jadi semakin kaku suatu pegas, itu nilai konstantanya semakin besar. Oke. Kemudian sini tadi kalian pertama tadi melakukan percobaan dengan dua pegas kan? Nah, di sini coba perhatikan, kita gunakan konstanta pegas 100 Newton per meter. Ketika kita menggunakan konstanta pegas 100 Newton per meter, kemudian kita tarik sejauh 10 cm. 10 cm itu berapa meter? 0,1 meter ya kan? Coba ini 0,1 meter. Ini besar gayanya berapa? 10 ya kan? Oke. Perhatikan di situ, ketika kalian menggunakan konstanta pegasnya 100 Newton per meter, kemudian pertambahan panjangnya sejauh 0,1 meter, ternyata besar gayanya berapa? 10 Newton. Oke, coba kita gunakan dengan konstanta yang lebih besar atau kita gunakan pegas yang lebih kaku. Misalnya nilainya konstantanya 500 misalnya. Ini ketika kita gunakan konstanta pegasnya yang lebih besar 500 Newton per meter dengan pertambahan panjang yang sama yaitu 10 cm atau 0,1 meter, ternyata gayanya berapa? 50. Jadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Jadi gaya sama konstanta itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Oke, berarti besarnya gaya pegas itu sebanding dengan besarnya konstanta pegas. Oke, kemudian tadi percobaan yang kedua, kalian menggunakan satu buah pegas tapi dengan pertambahan panjang yang berbeda kan? Oke, misalnya kita gunakan ini konstantanya 500 Newton. Tadi ditarik berapa senti? 20 cm dan 40 cm. 20 cm itu berapa meter? 0,2. Coba kita tarik sampai 0,2. Ini. Konstantanya 200 saja. Kita tarik sampai 0,2. Percobaan yang kedua dengan konstanta 200 Newton per meter, ketika pertambahan panjangnya 0,2 meter, ternyata besar gayanya berapa? 40 Newton. Kemudian tadi percobaan selanjutnya kita tarik sampai simpangannya berapa senti? 40 atau 0,4. Dengan konstanta yang sama kan? Konstantanya 200 Newton per meter.
pertambahan panjangnya 40 cm atau 0,4 meter, ternyata besar gayanya berapa? 80 Newton. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Berarti antara gaya dengan pertambahan panjang sebanding atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Sebanding. Sebanding. Ketika pertambahan panjangnya semakin besar, gayanya juga semakin besar. Berarti F juga sebanding dengan pertambahan panjang, atau F sebanding dengan negatif delta E. Kenapa di sini saya kasih tanda negatif? Ada yang tahu? Kenapa pakai tanda negatif? Tadi arah gaya pegas itu arahnya bagaimana? Berlawanan dengan arah gaya luar, atau berlawanan arah dengan pertambahan panjangnya. Ketika dia ditarik ke kanan, gaya pegasnya kemana? Ke kiri. Jadi ini karena gaya pegas berlawanan arah dengan simpangan atau perubahan panjang. Di do ya. Jadi besarnya gaya pegas itu tadi dipengaruhi oleh konstanta pegas dan pertambahan panjang. Semakin besar konstanta pegas, maka semakin besar pula gaya pegasnya. Kemudian yang kedua juga dipengaruhi oleh pertambahan panjang, di mana semakin besar pertambahan panjang, maka semakin besar pula gaya pegasnya. Nah, dari dua persamaan ini, F sebanding dengan K, F sebanding dengan negatif delta X, maka bisa kita simpulkan secara matematis besarnya gaya pegas dapat dirumuskan F sama dengan min K kali delta E, di mana F itu merupakan gaya pegas, K-nya adalah konstanta pegas, dan delta X merupakan pertambahan panjang. Oke, paham? Oke, bisa kalian catat dulu di buku catatan kalian masing-masing untuk bahan belajar kalian. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah, coba di sini saya ada contoh soal. Sini, coba perhatikan contoh ini. Sini ada suatu pegas yang panjangnya 15 cm diberi beban 200 gram. Ternyata panjang pegas menjadi 19 cm. Tentukan besar konstanta pegas tersebut. Oke, coba dari soal itu. Kalau saya gambarkan di sini, ini ada pegas, dia diberi beban berapa? 200 gram. 200 gram itu berapa kilo? 0,2. Ternyata pegasnya bertambah panjang. Tadinya panjangnya 15 cm, kemudian bertambah menjadi 9 cm, berarti bertambah panjang berapa? Oke, 4 cm. Pertanyaannya, besarnya konstanta pegasnya itu berapa? Berarti ketika ini dia diberi beban, kan dia diberi gaya luar, ya kan? Gaya luarnya itu merupakan gaya berat dari beban atau W. Arahnya selalu menuju ke bawah. Ingat gak? W itu nilainya M kali G. G kalau di soal nggak diketahui kalian pakai berapa? 10. Oke, coba nilainya berapa? 0,2 dikali 10 berapa? 2 Newton ini kan gaya luar atau gaya berat dari bebannya. Berarti gaya pegasnya sama atau beda? Sama. Berarti besarnya gaya pegasnya juga sama dengan 2 Newton. Tapi karena arahnya berlawanan, jadi nilainya negatif, ya kan? Ini adalah gaya pegasnya. Sekarang yang ditanyakan adalah nilai konstanta pegasnya.
Jadi berdasarkan hukum Hooke, F sama dengan min K kali delta X. Di sini besarnya gaya pegasnya berapa? 2 sama dengan min K kali delta X-nya 4 cm. Ini berapa meter? 0,04 meter. 0,04. Berarti nilai K berapa? 2 dibagi 0,0 berapa? Biar hilang komanya kali berapa? Kali 100. Berarti yang atas juga kali 100. Jadinya 200 dibagi berapa? 50 Newton per. Oh, jadi besarnya konstanta pegasnya adalah 20 Newton per meter. Kira-kira kalau bebannya semakin berat atau semakin besar, nilai delta X-nya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Nah, coba itu kalian setelah ini kalian coba latihan soal yang ada di depan. Ini ditulis dulu, kemudian nanti kalian bisa mencoba soal yang ada di depan. Di situ ada suatu pegas akan bertambah panjang 10 cm jika diberi gaya 30 Newton. Pertambahan panjang pegas jika diberi gaya 21 Newton, itu pertambahannya berapa? Oke, silakan bisa dicoba, bisa didiskusikan dengan teman-temannya Mas. Punya umpan. Oke, sudah selesai? Coba, kalau sudah saya minta untuk salah satu bisa menuliskan hasil jawabannya di depan. Siapa? Ya. Oke, Azahi, coba. Oke, itu bisa dihapus dulu papan tulisnya.
sudah ketemunya berapa? 7 cm. Yang lain ketemunya sama 7 cm? Sama. Nah, Razani, coba dijelaskan dulu. Coba dijelaskan dulu untuk teman-temannya, barangkali ada yang masih bingung. Coba. Jadi diketahui itu delta X-nya yang pertama itu 10 cm. Kemudian gaya yang pertama itu 30 Newton dan gaya yang kedua yaitu 21 Newton. Kemudian yang ditanyakan itu delta X-nya yang kedua. Dan untuk mencarinya, rumusnya mencari gaya itu K dikali delta X. Karena yang dicari delta X kedua menggunakan rumus F1 per F2 sama dengan delta X1 per delta X2. Kemudian nilainya dimasukkan. F1 sama dengan 30 Newton per F2-nya 21 Newton sama dengan delta X1-nya yaitu 10 cm per delta X2 yang belum diketahui. Kemudian karena 30 bisa dibagi 10 yaitu bisa dicoret. Kemudian menjadi 3 per 21. Kemudian menjadi 3 delta X2 sama dengan 21. Delta X2 sama dengan 21 bagi 3 sama dengan 7. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Sudah paham semua? Sudah. Oke, jadi dari sini ya. Tadi ketika diberi gaya 30 Newton, pertambahan panjangnya 10 cm. Ketika diberi gaya 21 Newton, pertambahan panjangnya berapa? Begitu kan? Nah, di sini kita ingat persamaan dari hukum Hooke bahwa F sama dengan K dikali delta X. Nah, di sini yang kita bandingkan F sama delta X. F sama delta X sebanding atau berbanding terbalik? Sebanding. Jadi kalau kita buat perbandingan F1 banding F2, sini 1 2, delta X-nya juga sama. Delta X1 banding delta X2. Kita masukkan 30 per 21 sama dengan 10 per delta X2 sehingga diperoleh delta X2 atau pertambahan panjangnya ketika ditarik dengan gaya 21 Newton adalah sebesar 7 cm. Seperti itu ya? Oke. Nah, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini karena sepertinya waktunya juga sudah mau habis ya. Nah, setelah ini bisa dikumpulkan dulu untuk tadi alat-alat percobaannya, bisa dibawa ke depan dulu, masing-masing kelompok bisa satu perwakilannya. Untuk waktunya hari ini udah mau selesai, udah mau habis. Nah, sebelum kita akhiri, coba saya minta salah satu untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba, oke, Ariska, coba. Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi besarnya gaya tegas antara lain konstanta tegas dan pertambahan panjang, di mana semakin besar konstanta tegas, maka gaya tegas juga akan semakin besar. Kemudian, semakin besar pertambahan panjang, maka gaya tegas juga akan semakin besar. Jadi, secara matematis, gaya tegas dirumuskan F sama dengan min K dikali delta X. Oke, terima kasih, kita beri plus dulu. Jadi, kita sudah belajar tentang yang namanya gaya pegas. Nah, dari percobaan yang sudah dilakukan, besarnya gaya pegas itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada konstanta tegas, yang kedua ada pertambahan panjang. Kalau secara matematis, besarnya gaya pegas dirumuskan F sama dengan min K kali delta X. Gitu ya. Besok kita akan melanjutkan ke materi tentang elastisitas, yaitu tentang rangkaian pegas. Nah, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan lagi next time, pertemuan berikutnya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.